Halo sahabat Frani di mana saja berada. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia baru-baru ini mengimbau tenaga kesehatan dan apotek untuk menyetop sementara menjual atau meresepkan obat dalam bentuk sirup. Hal ini dilakukan imbas adanya temuan 206 kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak di Indonesia per Januari 18 Oktober tahun 2022. Terkait hal tersebut, beberapa apotek merasa resah untuk menarik obat sirup dari edaran lantaran belum ada perintah resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia, meski sudah ada himbauan dari Kemenkes Republik Indonesia. Karena belum ada edaran pastinya, kalau sudah ada dari atasan atau rekomendasi dari BPOM bisa ditarik. Sampai saat ini masih belum ada perintah resmi dari atasannya maupun pihak berwenang BPOM, sehingga beberapa apotek tetap menjual obat sirup dan melayani konsumen. Di sisi lain, ada juga beberapa apotek yang langsung menarik obat sirup usai mendengar himbauan dari Kemenkes. Pihak apotek menyebut himbauan tersebut diterima hari ini dan mulai mengalihkan konsumen ke produk obat lain. Adapun obat yang direkomendasikan oleh apotek tersebut seperti obat Panadol tablet dan obat alami madu. Mulai hari ini penjualan obat penurun panas dialihkan ke yang lain seperti Panadol tablet. Tapi memang tidak terlalu merekomendasikan paracetamol, lebih ke herbal seperti madu. Akhirnya merilis nama 5 obat sirup yang ditarik peredarannya. Kelimanya ditarik karena dinilai memiliki kandungan cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang melebihi ambang batas aman. Sebelum lebih lanjut, sebaiknya subscribe channel ini Frani Vlog, agar channel ini berkembang seperti channel tetangga yang lainnya. Terima kasih. Selamat menonton. Ini 5 obat sirup yang ditarik peredarannya oleh BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akhirnya merilis nama 5 obat sirup yang ditarik peredarannya. Kelimanya ditarik karena dinilai memiliki kandungan cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang melebihi ambang batas aman. BPOM menyatakan bahwa penelusuran mereka menemukan bahwa mayoritas obat sirup yang beredar di masyarakat saat ini aman. Berdasarkan hasil pengawasan rutin BPOM yang dilakukan secara berkesinambungan, sirup obat yang beredar masih memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu, kata BPOM dalam keterangan tertulisnya. Hal tersebut disimpulkan setelah BPOM melakukan pengujian dengan acuan Farmakope Indonesia dan acuan lain yang sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai standar baku nasional untuk jaminan mutu semua obat yang beredar. Dalam keterangan tertulisnya, BPOM menyatakan telah melakukan sampling terhadap 39 batch dari 26 obat sirup yang diduga mengandung cemaran EG dan DEG. Hasilnya, terdapat 5 merek yang disebut memiliki kandungan EG dan DEG melampaui ambang batas aman. Mereka pun memerintahkan kepada pihak produsen untuk menarik peredaran obat tersebut. 5 obat sirup yang ditarik peredarannya. Berikut daftar 5 obat sirup yang diperintahkan untuk ditarik peredarannya oleh BPOM. 1. Thermorex sirup obat demam produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL 7813003537A1. Kemasan dus, botol plastik Akeong 60 ml. 2. Flurin DMP sirup obat batuk dan flu produksi PT Yarindo Pharmatama dengan nomor izin edar DTL 0332708637A1. Kemasan dus, botol plastik Akeong 60 ml. 3. Unibaby Cough sirup obat batuk dan flu produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DTL 7226303037A1. Kemasan dus, botol plastik Akeong 60 ml. 4. Unibaby demam sirup obat demam produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL 8726301237A1. Kemasan dus, botol Akeong 60 ml. 5. Unibaby demam drops obat demam produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL 1926303336A1. Kemasan dus, botol Akeong 15 ml.
Pencemaran dari 4 bahan tambahan dalam obat sirup. BPOM menduga cemaran etilen glikol dan dietilen glikol tersebut berasal dari 4 bahan tambahan yang digunakan dalam obat sirup tersebut. 4 bahan tambahan itu adalah propilen glikol, politilen glikol, sorbitol, dan gliserol. Keempat bahan tersebut, menurut BPOM sebenarnya bukan merupakan bahan yang berbahaya ataupun dilarang penggunaannya dalam pembuatan obat sirup. Belum bisa memastikan sebagai penyebab gagal ginjal akut. Meskipun demikian, BPOM menyatakan belum dapat mendukung kesimpulan bahwa penggunaan obat sirup tersebut memiliki keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut seperti isu yang beredar saat ini. Masih ada beberapa faktor risiko penyebab kejadian gagal ginjal akut seperti infeksi virus, bakteri Leptospira, dan multisistem inflammatory syndrome in children, MIS-C, atau sindrom peradangan multisistem pasca COVID-19, tulis BPOM. Sebelumnya Kementerian Kesehatan telah meminta tenaga kesehatan untuk tak memberikan obat dalam bentuk cair atau sirup. Hal itu dilakukan setelah banyaknya kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak secara misterius. Hingga Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022, Kementerian Kesehatan menyatakan terdapat 206 anak dari 20 provinsi yang mengalami gagal ginjal akut. Sebanyak 99 anak diantaranya meninggal. Dugaan Kemenkes, anak-anak tersebut mengalami gagal ginjal karena menggunakan obat sirup. Itulah kelima obat sirup yang ditarik peredarannya. Terima kasih Anda telah menonton tayangan ini. Like dan subscribe-nya semoga bermanfaat dan sebagai orang tua kita wajib mengetahui dan bijak dalam memberikan obat kepada anak kita. Dan sebaiknya segala sesuatunya masalah kesehatan anak kita konsultasikan dulu dengan dokter. Terima kasih. Semoga bermanfaat.